Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, IKN apakah hanya akan tinggal nama lagi? Pertanyaan ini sekarang ini bergemuruh di Republik ini ketika Kementerian PU dipangkas anggarannya 80%. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul kelanjutan proyek IKN dipertanyakan, PU dan otorita duduk bareng. Berita ini tertanggal 6 Februari 2025. Nusantara Kompas.com. Kelanjutan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara IKN yang masih menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum PU dipertanyakan menyusul pemangkasan anggaran sebesar 80%. Di sisi lain, Kementerian PU masih punya beberapa proyek yang sudah ditender atau proyek dengan skema multi-year kontrak MYE di IKN. Oleh karena itu, Kementerian PU akan melakukan koordinasi dengan otorita IKN, OIKN. Kami akan koordinasi dengan OIKN. Mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan bersama dengan OIKN, ujar Direktur Jenderal Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025. Juga terbuka kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk penyelesaian proyek IKN yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU. Selesai kapan kami belum bisa sampaikan kerana ini tergantung. Saya kira Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara masih akan mengkoordinasikan untuk finalnya, papar Dewi. Sebelumnya, Menteri PU Dodi Hanggodo mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk proyek IKN sebesar 14,87 triliun rupiah. Angka tersebut masuk ke dalam total tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PU untuk tahun 2025, yakni sebesar 60,6 triliun rupiah. Untuk tahun 2025 sendiri, kami berniat mengajukan tambahan sekitar 60,6 triliun, ujar Dodi dalam rapat kerja raker dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 Desember 2024 lalu. Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal Ditjen Bina Marga sebesar 9,9 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 2. Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar 4,969 triliun rupiah yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum, SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara, BIN. Sementara pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar 81,38 triliun rupiah. Ini menyusul instruksi Presiden Impres Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dengan adanya efisiensi itu, sisa anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar 29,57 triliun rupiah. Sebelumnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU tahun 2025 adalah 110,95 triliun rupiah. Sahabat BN, bicara tentang IKN memang sepertinya bicara benang kusut. Dan kekusutan benang itu sulit sekali mencari mana ujung mana pangkalnya.
Dan yang perlu sekali kita catat, kekusutan persoalan ini berawal dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dulu ketika berkuasa di Indonesia sebelum dia lengser. Jokowi mengatakan pada awal mula akan dimulai pembangunan IKN ini dulu. Dia mengatakan pembangunan IKN tidak akan mengedepankan anggaran dari APBN. Dia dengan PD-nya dulu mengatakan bahwa anggaran untuk IKN ini akan diambilkan dari investor, terutama investor asing tentunya. Seiring dengan itu pernah Jokowi mengatakan bahwa investor sekarang ini antri untuk menanamkan investasinya di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengatakan bahwa tingkat minat investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, tinggi. Banyak investor antre menanamkan modalnya di IKN. Ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk. Dari Singapura sekian banyaknya, dari Korea dan dari macam-macam negara. Tetapi yang memiriskan, setelah Jokowi lengser, aguan pengusaha yang tergabung dalam Naga 9, teman dekatnya Jokowi, buka suara, buka rahasia. Dia mengatakan dia menggelontorkan dana untuk investasi di IKN 20 triliun rupiah. Dan itu katanya lebih kepada keterpaksaannya untuk menutup malu wajah Jokowi. Karena Jokowi mengatakan antri investor menanamkan modalnya di IKN. Padahal dalam kenyataannya tidak ada. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan investasi asing di Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga sempat menyebut pemilik Emaar Properties dari Dubai, Uni Emirat Arab akan berinvestasi di IKN. Namun Presiden masih enggan menyebut nilainya karena belum ada tanda tangan investasi. Pemerintahan Jokowi lewat otorita IKN menargetkan nilai investasi di IKN mencapai 100 triliun rupiah. Maka banyaklah publik yang mengatakan, banyaklah tokoh-tokoh yang mengatakan, pengamat yang mengatakan bahwa Jokowi dalam hal ini sudah berbohong. Yang tidak ada dikatakannya banyak, dikatakannya antri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Janji Jokowi yang mengatakan bahwa tidak akan mengedepankan dana dari APBN tetapi dari investor. Akhirnya APBN yang dikeruk untuk itu. Dan makin lama wajah negatif dari pembangunan IKN semakin terbuka. Mulai dari tiap sebentar Jokowi dulu mengatakan akan pindah berkantor ke IKN, akan pindah berkantor ke IKN, akan pindah berkantor ke IKN. Buktinya sampai dia lengser tidak pindah-pindah juga ke IKN. Dan terakhir, akan pindah Januari ini ASN ke IKN. Tetapi pernyataan terakhir dari Menteri Pan-RB membatalkan pemindahan ASN ke IKN yang direncanakan Januari 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan sekarang ini muncul persoalan ini dengan dipangkasnya anggaran PU oleh Presiden Prabowo melalui Impres nomor 1 tahun 2025 sebesar 80% lebih. Maka
Nyaris tidak ada lagi dana untuk IKN. Sehingga kita dengar rekening IKN malah diblokir. Tidak bisa dibuka. Jadi sahabat BN, dengan ini ada beberapa hal catatan penting yang perlu agaknya diketahui publik tentang IKN sekarang ini. Yang pertama, di sini terlihat bahwa tidak lagi kuat Prabowo memperturutkan keinginan Jokowi, si seniornya, terutama di bidang pembangunan IKN. Ini tentu masuk akal, karena kalau digelontorkan juga dana APBN ke IKN, yang kegunaannya, mohon maaf bicara, tidak tampak menyentuh kepada rakyat banyak, terutama rakyat kecil. Dengan dibangunnya IKN, tidak ada dampaknya kepada perbaikan jalan-jalan desa yang sekarang telah banyak yang jelek. Malah kita melihat di media sosial ada suatu desa yang meraung-raung, ibu-ibu, emak-emaknya meminta tolong kepada Prabowo agar dibangun jalan desa mereka, karena jalan mereka dari ibu kecamatan ke desanya, aduh, lumpurnya bukan main. Jadi jalan desa itu perlu dibangun. Dengan dibangunnya IKN, tidak berdampak kepada lancarnya jalur lalu lintas di desa-desa di Indonesia. Itu. Jadi kelihatannya sekarang khusus untuk IKN ini, ambisi Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke IKN nyaris terlihat sudah bersimpang jalan, atau katakanlah sudah tidak sejalan lagi dengan keinginan Prabowo. Sekali lagi ini masuk akal, sebab Prabowo punya janji-janji kampanye yang tentu saja tidak sama dengan apa yang diinginkan Jokowi. Prabowo menginginkan janji-janji kampanyenya kepada rakyat terpenuhi, karena dia tentu saja ingin 2 periode. Kalau janji-janji kampanye Prabowo tidak dipenuhinya demi IKN, bisa dikatakan dengan harap Prabowo akan dapat perhatian rakyat untuk maju nanti di Pilpres 2029. Bahkan kalau sempat nanti Prabowo maju sebagai capres dan Gibran juga maju sebagai capres, bisa jadi nanti Gibran akan menghantam Prabowo dalam kampanye-kampanyenya tentang ketidakberhasilan Prabowo memenuhi janji kampanyenya tahun 2024 kepada masyarakat. Sebab bukan tidak mungkin sekarang ini Gibran selalu menyimak apa yang dilakukan oleh Prabowo secara diam-diam. Dan bukan tidak mungkin nanti serangan Fufu Papa pada Pilpres 2029 akan muncul lagi dengan tema berbeda. Bukan tema soal pribadi Pak Prabowo dan keluarganya, tapi mungkin saja tema kegagalan Prabowo dalam memenuhi janji-janji kampanyenya. Karena itu Prabowo sekarang punya kepentingan untuk menganggarkan dana APBN, termasuk juga APBD, buat memenuhi janji-janji kampanyenya. Dan itu sangat menyentuh kepada kepentingan rakyat banyak. Contoh, janji kampanyenya makan bergizi gratis. Itu menyentuh kepentingan rakyat banyak, terutama rakyat kecil dari kota sampai ke desa-desa terpencil. Beda jauh dengan proyek IKN yang hanya untuk kepentingan para pejabat yang menghuninya nanti. Dan dengan diblokirnya rekening mata anggaran IKN oleh Sri Mulyani yang dikatakannya demi efisiensi sekarang ini, apakah saat ini Jokowi sedang menangis terisak-isak di rumah mewahnya, duduk sendirian
dengan berbisik kepada batinnya bahwa sampai hati Prabowo menyetop anggaran untuk IKN demi memenuhi janji-janji kampanyenya kepada rakyat. Dan apakah Jokowi sekarang ini sedang khawatir bahwa kondisi IKN hanya akan tinggal riwayatnya saja lagi? Tanda tanya yang mungkin agaknya perlu kita jawab bersama. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.